tabah sampai akhir atau Wira Ananta Rudira? Betul, Wira Ananta Rudira, tabah sampai akhir. Makanya itu bahasa itu ya, ketika saya mendengar itu jadi sedih. Tetap semangat para awak ABK Nanggala 402. Semoga Tuhan selalu bersama kita. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, saya sedang berada di kantornya di ruangan Dan Lanal, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Palembang. Sudah vaksin semua, kita buka masker. Izin? Oke, silakan. Saya juga buka. Oke, jarak kita lumayan ya, 1 Ya. meter ya. Oke, ruangannya juga terbuka. Insya Allah semuanya sehat. Nah, saya bersama Dan Lanalnya yang masih muda, yang namanya itu unik. Ya, Kolonel Laut, Pelaut, Filda, Malari, SE, CTMP. Nah, apa kabar Pak Komandan? Alhamdulillah kabar baik Bu Weni. Ya. Baik. Pak Filda, Ya. kita lagi berduka ya. Ya betul. Kita lagi berduka karena KRI 02 Nanggala hilang kontak Betul. di Laut Bali pada Rabu 21 April. Dan semoga masih ada harapan di sana. Semoga Bu. Semoga Ya. dan Anda tentu tahu banyak tentang KRI 02 Nanggala, tetapi kita tentu saja harus batasi. Betul, ya, betul. Karena ada yang lebih berwenang, Betul. punya otoritas untuk Memberikan statement atau soal peristiwa itu. Ya, karena ini kaitannya sudah TNI. Betul. Oke. Tapi kami ingin mencoba mencari tahu sebenarnya perbedaan gitu ya. Karena gini ya, Lanal boleh dibilang Betul. keangkatan laut di negara kita itu kan sebenarnya sebuah hal yang sangat basic. Betul. Mengingat nenek moyang kita adalah pelaut. Betul Bu. Iya kan? Betul, betul. Tetapi pengetahuan anak-anak boleh dibilang millennials boleh bilang nggak tahu lagi Tentang Lanal sendiri ya. tentang Lanal maupun tentang itu tadi Keangkatan Lautan. keangkatan laut atau Ya. keangkatan something like that, ya kan? Ya. Tentang kemaritiman dan segala macam. Padahal kekayaan kita luar biasa di sana. Nah, coba tolong ceritakan apa beda kapal selam dari yang sebenarnya sederhana seperti itu. Betul. Apa beda KRI seperti itu ya? Apa beda kemudian pelaut dan marinir? Oh, betul. Banyak orang nggak tahu. Oh gitu. Iya betul. Coba deh tolong ceritain. Jadi ya, TNI Angkatan Laut itu betul kata Bu ini adalah merupakan bagian integral dari TNI sendiri. Di TNI Angkatan Laut ini khususnya kita berbicara di lingkup perwira. Jadi kebetulan sekarang saya menjabat sebagai Komandan Lanal Palembang. Di mana tugas pokok Lanal Palembang Pangkalan TNI Angkatan Laut adalah memberikan fasilitas standar kepada kapal-kapal yang akan datang ke Lanal Palembang. Nah, tadi dikatakan bahwa saya Kolonel Laut Pelaut. Nah, di TNI Angkatan Laut ini ketika seseorang itu memutuskan untuk menjadi perwira, ada beberapa sumber. Yang pertama dari Akabri, dari Akademi TNI Angkatan Laut. Yang kedua dari sarjana. Nah, kebetulan saya lulus SMA, mendaftarkan diri melalui jalur TNI Angkatan Laut Akademi. Jadi Akmil ya? Kalau Akmil untuk Angkatan Darat, Oh oke. kalau AAL untuk AAL untuk AAL. TNI Angkatan Laut. Iya oke. Jadi ketika kita masuk di TNI Angkatan Laut, seorang kandidat atau calon itu akan dites sesuai dengan hasil psikologinya. Nanti ada yang masuk korps pelaut, teknik, elektro, administrasi, dan marinir. Nah kebetulan dari 215 orang itu, saya termasuk di dalam yang masuk dalam korps pelaut. Korps pelaut. Nah, korps pelaut ini proyeksinya adalah menjadi komandan kapal. Oh. Nah, jadi kolonel laut pelaut. Nah, jadi kalau pelaut ini biasanya komandan kapal atau komandan pangkalan. Ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga
komandan pangkalan ini berasal dari kop lain. Bisa dari kop marinir, bisa. Seperti itu. Tapi lebih spesifik bahwa kop laut ini adalah komandan kapal seperti Komandan itu. kapal. Di TNI Angkatan Laut ada sekitar ada 9 jenis kapal yang berbeda tentunya. Yang pertama kapal-kapal eskorta, kapal-kapal frigate, eskorta itu. Terus kemudian kapal kapal cepat, terus kapal patroli, terus ada kapal amfibi, kapal angkut, terus ada kapal selam seperti KRI Nanggala sekarang ini. Nah, terus ada kapal satrol, ya. Terus jadi sudah ada bidang-bidang masing-masing. Nah, ketika perwira itu lulus dari Akademi TNI Angkatan Laut, walaupun dia korps laut, mungkin dia karena sering berdinas di kapal angkut, dia akan lebih banyak berkecimpung di pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kapal angkut. Nah, ada juga yang memutuskan untuk menjadi awak kapal selam. Jadi, yang konon paling sulit. Kalau kapal selam ini mempunyai psikologi yang berbeda. Gimana Hampir tuh? sama dengan pasukan khusus Pasca. Pasukan Jadi, kata. betul, orang yang dinas di kapal selam ini adalah orang-orang yang memiliki psikologi yang beda tentunya. Gimana contohnya? Contohnya mereka harus memiliki mental yang kuat, terus kemudian mereka harus bisa bekerja sama dengan teamwork yang kecil. Makanya jumlah Nggak pernah banyak ya? tidak pernah banyak. Makanya betul-betul orang-orang yang dinas di kapal selam ini punya kualifikasi atau psikologi yang berbeda. Makanya tidak gampang untuk bergabung menjadi awak kapal selam seperti itu. Khusus banget. Khusus. Ya, Sangat kalau khusus. saya kapal atas air. Jadi Kapal atas air. Oh ya. Jadi kalau Pak susah. Filda. Pak Filda. Tadi aku belum sempat nanya nih kenapa dinamain Filda. Nanti kita akan tanya ya. Kalau Pak Filda ini adalah spesialisasinya Kapal atas permukaan, kapal atas air. Kapal atas air. Ya, betul. Nah, itu gimana lagi tuh kapal atas Kalau air? kapal atas air ketika kita lulus pertamanya kita langsung ditempatkan sesuai dengan SP kita, surat perintah. Nah, kebetulan saya ditempatkan di KRI Ahmad Yani. Kapal Ahmad Yani. Kapal Ahmad Yani ini adalah merupakan salah satu kapal buatan Belanda jenis frigate. Nah, karena sudah dinas di kapal atas air, saya tidak berencana untuk pindah ke mana-mana lagi. Saya fokus hanya di kapal atas air. Tapi ada teman saya yang pindah ke kapal selam, terus menjadi pasukan katak, Kopaska. Ada juga yang memutuskan untuk menjadi penerbang, seperti itu. Jadi di Angkatan Laut ini ketika seorang perwira itu sudah berdinas, dia masih memiliki peluang lain untuk mengabdi di satuan barunya. Dan itu tentu harus melewati tes lagi ya? Betul. Tes lagi ya. Jadi ada suatu pengumuman untuk mengikuti tes, mereka akan mendaftar. Tentunya atas persetujuan komandan masing-masing, kemudian mereka mendaftar. Dan lagi nggak berdasarkan preferensi pribadi semata, tapi juga kecakapan, Betul. hasil tes dan segala macam gitu. Betul. Ya. Jadi tidak hanya kita ingin, tapi sesuai dengan kemampuan yang dipersyaratkan. Jadi kapal atas air spesialisasinya seperti itu ya? Iya, betul. Itu ngapain aja? Di kapal atas air itu kebetulan di kapal atas air juga dibagi dua, perwira peperangan permukaan dan peperangan bawah air. Nah, jadi di situ kapal atas air kita berpikir akan melawan kapal permukaan dan kapal selam. Nah, seperti jadi kapal selam itu adalah calon bakal musuh kita juga. Seperti itu. Makanya di kapal atas air pun perwira divisi bawah air SBA sama SAA, senjata atas air sama senjata bawah air. Walaupun dia di kapal atas air, tapi dia juga belajar tentang bagaimana menghadapi ancaman bawah air seperti kapal selam tadi seperti itu. Yang kapal selam belajar bagaimana menghadapi kapal permukaan, yang kapal permukaan seperti saya bagaimana belajar menghadapi kapal selam seperti itu. Hanya orang-orang pilihan yang bisa menjalankan profesi seperti itu. Oke. Nah, dalam kasus KRI 02 Nanggala, ini kan Menteri Pertahanan bilang, ya. Pak Prabowo Subianto bilang, ya. Dengan kejadian seperti ini maka orang tahu betapa sulitnya mempertahankan negara kita. Betul. Dari sisi pertahanan, gitu ya. Ya. Apalagi khususnya dari sisi kelautan kita yang sangat luas. Betul. Dan lagi kan mereka ini yang bekerja di kapal selam, ya, itu adalah orang-orang yang
sunyi, sepi, jadi laku sunyi. Betul. Seperti itu ya. Betul. Itu kalau Anda melihat dari pengalaman selama ini menjadi pelaut, Ya. boleh dibilang seperti itu karakteristiknya seperti apa sih? Beda antara kita kerja Anda gitu ya, kerja di KRI itu udah bangga banget ya. Ya. Apalagi jadi awak Kapal kapal selam, selamnya. betul. Itu seperti apa? Bisa diceritain? Jadi menjadi seorang perwira atau menjadi seorang awak kapal selam itu tentunya suatu kebanggaan. Karena kapal selam ini merupakan musuh yang sangat ditakuti. Dimanapun bahwa kapal selam ini adalah senjata strategis. Jadi pergerakannya pun tidak bisa diketahui seperti kapal atas air. Jadi dia bergerak secara silence dan benar-benar suatu kebanggaan bisa menjadi awak kapal selam seperti itu. Hanya permasalahannya dengan luas wilayah Indonesia yang 7,8 juta kilometer itu, untuk mengcover wilayah Indonesia ini betul-betul bukan hal yang mudah. Dan kita punya berapa kapal selam ya? Untuk kapal selam kita ada 4. Rencana 4. yang akan dibuat dari Korea sudah ada yang Nagapasa, kemudian ini yang Nanggala, terus nanti ada lagi pembuatan yang akan menyusul dua kapal selam lagi. Jadi cuma ada 4. Cuma ada 4. Kurang ya kayaknya memang ya. Kalau kita bilang kurang juga, kita seperti tadi saya bilang bahwa untuk membuat satu alutsista, terus kemudian walaupun jumlahnya banyak, yang perlu diperhatikan itu sebenarnya adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Pada zaman Soekarno dulu tentunya sampai 12 kapal selam bisa. Tetapi kita perlu ingat bahwa SDM ini penting. SDM ini tidak mudah. Kalau kita beli kapal, mungkin kita bisa punya uang, kita beli. Tetapi bagaimana maintenance, bagaimana merawat kapal selam itu kan butuh awak personil yang cakap. Nah, sementara untuk animo untuk menjadi pengawal kapal selam walaupun banyak, tapi kan harus disesuaikan dengan kemampuan. Kemampuan yang sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Jadi tidak mudah memang seperti itu. Pergeseran zaman itu berpengaruh nggak sih? Maksudnya? Kita sekarang udah masuk pada era digital, ya kan? Betul. Kemudian tentu saja anak-anak mudanya kan beda nih. Betul. Semakin sedikit yang minat jadi pelaut, Betul. misalkan. Dan mungkin juga secara kecakapan tadi semakin sulit ditemukan. Betul. Ya kan, ditemukan mereka yang punya kualifikasi untuk menjadi penyelam. Betul. Nah, itu gimana? Ada nggak ya ininya ya? Kecenderungannya Kecenderungannya ya? Kalau saya lihat kecenderungan animonya tentu akan beda. Pada zaman saya dulu ketika orang itu melihat suatu pamflet tentang masuk akabri contohnya, itu kebanggaannya luar biasa. Iya. Tetapi zaman sekarang kita dengan melihat zaman milenial sekarang, dengan tayangan-tayangan yang ada ya di medsos dan lain-lain tentang YouTuber. Semua mau jadi YouTuber ya? Semua mau jadi YouTuber. Kita tidak bisa pungkiri bahwa zaman ini sudah terjadi pergeseran yang luar biasa. Pergeseran tentang nasionalisme. Dan itu kita tidak bisa, inilah makanya peran daripada Lanal sendiri untuk bagaimana menarik animo generasi muda khususnya di Sumatera Selatan ini, di Palembang ini, untuk bahwa pekerjaan jadi seorang perwira atau pekerjaan menjadi seorang pelaut ini merupakan pekerjaan yang mulia gitu loh. Makanya kita tidak henti-hentinya untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak SMA untuk bisa bergabung menjadi personil TNI Angkatan Laut. Nah, begini, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa Komandan KRI 02 Nanggala ini adalah kawan satu angkatan ketika di... Jadi bukan Komandan KRI Nanggala, Komandan Satuan Kapal Selam. Komandan Satuan Kapal Selam. Jadi lebih besar daripada Komandan Nanggala. Jadi Komandan Nanggala itu di bawah beliau. Jadi beliau pangkat kolonel, Kolonel Hari Setiawan. Beliau itu adalah Komandan Kapal Selam, Satuan Kapal Selam. Nah, di Satuan Kapal Selam ada beberapa kapal selam dan beliau komandannya. Dan karena bentuk tanggung jawab tadi, beliau termasuk salah satu yang on board di KRI Nanggala. Itu kenapa dia on board di situ dalam rangka tanggung jawab? Sebenarnya nggak masuk pun nggak apa-apa ya? Atau karena ini dalam rangka latihan penting kan ya? Kalau setahu saya, seorang Dansat ketika ada suatu latihan-latihan yang bersifat strategis,
dia akan selalu berada di tengah-tengah anak buahnya. Jadi bukan karena harus ada atau tidak, memang secara tertulis tidak tertulis bahwa seorang Dansat itu harus berada di KRI Nanggala. Tetapi selama saya di TNI Angkatan Laut ketika melaksanakan suatu latihan-latihan yang nilainya bernilai strategis, seorang Dansat itu berada di tengah-tengah anak buah. Karena seorang Dansat itu adalah orang yang harus paling tahu tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan latihan yang dilaksanakan seperti itu. Ya, itu kawan satu angkatan di AAL. Di AAL satu Di angkatan. AAL. Bisa ceritakan sedikit mungkin pribadinya seperti apa? Jadi Kolonel Laut Pelaut Hari Setiawan ini kebetulan ketika masuk di TNI Angkatan Laut, kamar kami bersebelahan. Kita di Gedung Tahun Tinombala berapa itu ya? tahun 94. Kita masuk di ini. Gedung kami bersebelahan, saya kamar 306, beliau 307. Jadi selama 3 tahun kita selalu bersama. Dan kebetulan selama di Taruna itu beliau itu aktif di Janus Band. Beliau pemain gitar. Nah, saya juga aktif. Karena saya adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendekorasi ruangan. Jadi setiap malam pasti ketemu. Beliau latihan nyanyi, saya yang mendekorasi ruangan. Jadi kalau saya bilang frekuensi ketemunya selama di Taruna hampir setiap hari kita ketemu. Hampir setiap hari. Dan pribadi beliau adalah orang yang aktif dimanapun ada kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ketarunaan, bahkan sampai beliau jadi perwira pun selalu aktif mengikuti segala kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan. Dan prestasinya juga luar cemerlang biasa. ya. Cemerlang ya. Dari satu angkatan kabarnya dia yang kalau satu angkatan ya? Dia Sesko yang pertama. Sesko yang pertama. Jadi dari bintang tuh udah pasti di sini ya. Insya Allah bintang sudah pasti karena dari satu angkatan 3 orang pertama letting saya yang sudah Sesko TNI termasuk beliau. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah Kolonel Tunggul, yang kedua adalah Kolonel Hari Setiawan, yang ketiga adalah Kolonel Wahyu Cahyono. Itu yang pertama dari Korps Laut yang mengikuti Sesko TNI. Ada juga yang mendahului tapi dari korps lain seperti itu, Korps PM. Oke. Pak Dan Lanal, itu mekanisme cara kerja kapal selam itu seperti apa sih? Anda pernah nggak dapat kalau maksud saya gini loh, kalau yang mengikuti atau Anda sebagai pasukan kapal istilah tadi pelaut di atas permukaan atas, susah banget ngomongnya. Kapal atas air? Kapal atas air pernah nggak dapat pelatihan itu? Jadi maksud saya berikan gambaran kepada pemirsa sekalian, itu cara kerjanya seperti apa? Kenapa yang menjadi pertanyaan, kenapa harus jam 3 pagi ketika minta izin untuk latihan menembakkan torpedo seperti itu loh? Jadi kalau kapal selam ini, kalau setahu saya, ini kan adalah otoritasnya Panglima TNI dan Bapak Kasal. Langsung minta izinnya ke Panglima. Betul. Jadi saya secara detail mungkin tidak terlalu paham tentang mekanisme bagaimana pergerakan kapal selam karena memang ini kan adalah hal yang sangat dirahasiakan karena kan merupakan senjata strategis. Tapi kalau menurut hemat saya selama latihan ini, selama saya dari pangkat Letnan 2 sampai pangkat Kolonel saat ini, tidak ada masalah sebenarnya dengan kapal selam yang kita miliki, KRI Nanggala ini. Hanya tapi kita kan tidak pernah tahu bahwa musibah itu kan bisa terjadi kapan saja, kita nggak pernah tahu seperti itu. Jadi kita nggak tahu penyebabnya internal atau eksternal ya. Betul. Meskipun diduga akibat blackout. Betul. Ya, banyak sekali spekulasi, tetapi saya yakin bahwa para awak sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha semaksimal mungkin, dan ini bukan hal yang di luar prediksi sebenarnya. Hal di luar prediksi. Karena saya tahu betul bahwa awak-awak kapal selam yang kita miliki adalah orang-orang yang memiliki dedikasi atau disiplin yang sangat-sangat tinggi. Karena mereka menghadapi satu alutsista yang tidak mudah lagi. Terus kemudian mereka sudah selama menjadi awak kapal selam, mereka punya tempat tersendiri yang satu sama lainnya sudah saling mengenal. Sehingga teamworkingnya sudah sangat-sangat kuat sekali.
Seperti itu. Jadi saya tahu betul karena saya lahir besar di armada kawasan timur. Jadi saya tahu betul bahwa kapal selam ini, orang yang menjadi awak kapal selam ini bukan orang yang ceroboh. Bukan orang yang easy going atau main-main. Ini benar-benar orang-orang yang sudah sangat terpilih. Seperti itu. Makanya ada kejadian ini sebenarnya bagi saya sendiri di luar prediksi saya. Seperti itu. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat disiplin. Betul. Semuanya serba terukur. Betul. Begitu ya. Betul. Dan yang pasti komitmennya tinggi sekali. Betul. Karena saya baca juga mereka ini adalah orang-orang yang bahkan mendapatkan gaji yang 2 kali lipat dibandingkan. Betul, ada tunjangan khusus untuk mereka. Tunjangan khusus ya. Ya, seperti Dan itu. juga masa kerja misalkan 15 tahun tapi sudah dihitung 30 tahun. Betul, Karena memang mereka sangat spesifik. Dedikasi dan pengorbanan apa yang mereka lakukan itu sudah di luar dari tanggung jawab tentara umumnya, seperti itu. Seperti itu. Oke. Bisa nggak kasih semacam, kita belum mau bilang condolence ya. Iya, Ya, belum. tapi semacam memberikan kekuatan moral gitu ya kepada sesama kolega yang ada di sana. Betul. Tetap semangat para awak ABK Nanggala 402. Semoga Tuhan selalu bersama kita. Amin, amin ya robbal alamin. Iya, oke. Karena gini juga ya, ini saya kutipkan apa yang pernah diucapkan oleh Bung Karno ketika beliau ini masa peperangan dulu, merebut Irian Jaya. Irian Jaya. Ya. Ya, Irian Barat. Jadi Bung Karno itu di atas kapal selam RI Chandrasa di Dermaga. Betul. Di Dermaga Tanjung Priok 6 Oktober 66. Iya kan? Ya. Bung Karno bilang begini, sekali menyelam, maju terus, tiada jalan untuk timbul sebelum menang. Siap. Itu kata Bung Karno. Betul. Menyemangati Para awak kapal Siap. pada saat itu. Dan Siap. akhirnya Indonesia berhasil merebut Irian Barat. Irian Barat. Siap. Dan makanya kemudian, tolong saya dikoreksi benar atau enggaknya, motonya itu adalah tabah sampai akhir atau wira ananta rudira. Betul, wira ananta rudira, tabah sampai akhir. Makanya itu bahasa itu ya, ketika saya mendengar itu jadi sedih. Sedihnya gimana? Sedihnya karena saya tahu betul bahwa rating saya ini benar-benar orang yang pantang menyerah, memiliki intelijensi yang sangat tinggi, memiliki kedisiplinan, dan merupakan satu kebanggaan bahwa salah satu putra terbaik di rating saya yang sempat memimpin satuan kapal selam. Ya. Mata dan lala berkaca-kaca. Siap. Karena beliau tentu saja sudah tahu bagaimana itu semua, bisa membayangkan. Kalau orang awam kan agak sulit membayangkan, tapi buat yang terlibat langsung, pernah berlayar di atas kapal, kemudian menjadi penyelam, itu suatu hal yang luar biasa. Dan mereka orang-orang mulia ya. Siap, betul. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.